Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu akan mempraktekkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Amala Sunarti dan juga pengajar praktek Bapak Haji Samsuni. Perkenalkan, nama saya Sunarto. Sebelah kanan saya Ade Ma'ruf Setiabudi, sebelah kiri saya Bernadetta Ida Fitri Indriani. kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Ade. selamat sore. Gimana nih kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Syukurlah Pak Ade. Nah, ini kan pada kesempatan ini Pak Ade akan melakukan praktek coaching dengan Pak Narto ya Pak Iya, Ade. Pak Di Narto. sini Pak Ade sebagai coach, Pak Narto sebagai coaching. Nah, sebelum melakukan coaching ya ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Ade. Iya, Karena boleh. di sini saya sebagai pengamat ya Pak Pengamat, Ade. Ya, pengamat. saya ingin menanyakan beberapa poin pertanyaan nih Pak Ade. Iya. Dari diskusi yang akan Pak Ade lakukan nanti itu rubrik penilaian seperti apa Pak Ade yang akan Pak Ade pakai? Iya, jadi saya akan menggunakan dengan alur Tirta, Bu. Iya. Tirta itu yang dimana T-nya tujuan, I-nya identifikasi, dan R-nya rencana aksi, dan T-nya itu tanggung jawab. Oh iya. Jadi ada rubrik penilaian alur Tirta Alur ya. Tirta, alur Tirta. Baik Pak Ade. Lalu yang kedua nih Pak Ade, dalam nanti pelaksanaan coaching Pak Ade sebagai coach itu nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan atau yang ingin dikembangkan oleh Pak Ade? Iya, ada tiga kompetensi nih Bu. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, Oke, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Mhm. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada tiga kompetensi Tiga itu ya kompetensi Pak. itu ya? Bu. Yang Nah dari ketiga kompetensi ini Pak, nah kompetensi mana yang secara spesifik gitu ingin Pak Ade kembangkan? akan saya kembangkan pada kompetensi yang kedua, jadi mendengarkan aktif. Oh iya. Karena mendengarkan aktif kita bisa menyimak kan Bu. Oh iya, menyimak apa yang disampaikan Iya, coach ya Pak ya. bagus. Nah, tadi kan Pak Ade milih mendengarkan aktif ya, Iya, itu yang ingin Pak Ade oke. kembangkan. Nah, Iya. kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi apa Pak? Dari mendengarkan aktif. Iya, supaya mendengarkan aktif itu supaya bisa menyimak. Hmm. Dari menyimak itu saya bisa menggali dan juga mempelajari dan apa yang potensi dari coach itu sendiri Ya, oh, nanti kita berikan seperti betul. itu. Mas, apa, Iya. kayak arahan, Arahan, gitu ya, Pak? arahan, Iya. arahan. Baik Pak Ade. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan. Sekarang Pak Ade sama Pak Narto Pak silahkan Sunarto, iya. melakukan coaching-nya. Kucing-kucingan ya. ya, Bu. Semoga Iya, 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 semoga baik. berhasil. Terima kasih Bu. Ya, Baik Pak Sunarto, apa kabar nih? Baik Pak Ade. Bisa nggak kesini ada apa nih Pak Sunarto? Oh iya Pak Ade, saya ada sedikit permasalahan Iya. terkait saya kan guru kelas. Iya. Jadi pada saat saya memberikan pekerjaan rumah, ada kira-kira 50% yang mengerjakan, yang lainnya tidak. Oh, iya. Jadi saya kesini ingin mengungkapkan pada Pak Ade bagaimana solusinya supaya 100% anak-anak saya itu mengerjakan PR semua. Baik. Siswa yang mengerjakan PR itu baru 50% ya. Betul Pak Ade, betul. Berarti tujuan Pak Sunarto supaya apa nih? Ya tujuan saya dengan Pak Ade ini supaya permasalahan saya atau saya mendapatkan solusi dari masalah siswa-siswa saya tidak mengerjakan PR. Iya. Baik. Iya. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala tuh siswa yang tidak mengerjakan PR, dan bagaimana siswa yang sudah mengerjakan PR?
kemungkinan kalau saya lihat sih dari siswa-siswa saya yang mengerjakan PR itu siswa-siswa yang memperhatikan dengan sepenuh hati. Sedangkan yang tidak mengerjakan PR itu siswa-siswa pada saat saya terangkan itu bermain. Iya, kebanyakan bermain berarti. Kebanyakan bermain. Yang kedua, kemungkinan soal atau PR yang saya buat itu sulit. Jadi anak-anak tidak bisa mengerjakannya. Iya. Itu kemungkinan. Nah, adakah upaya untuk ya menyelesaikan itu? Iya, upaya yang sudah saya lakukan, yang akan saya lakukan, yang pertama supaya perhatian mereka penuh, nanti akan saya buat video pembelajaran. Iya. Yang pertama saya buat PPT, Pembelajaran yang di dalam PPT itu ada video pembelajaran terkait materi yang akan saya ajarkan. Iya. Yang kedua, untuk masalah soal nanti akan saya buat sedemikian rupa supaya anak-anak itu menyukainya. Ya, intinya iya. pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, berarti yang pertama membuat video pembelajaran, ya, kemudian membuatkan lagi yang berdiferensiasi tadi, yang Itu upaya itu. Iya, kemudian nih siswa kan tadinya 50 nih yang sudah mengerjakan. Nah, seandainya atau Pak Sunarto kan upaya tersebut dilakukan. Nah, terus kira-kira nih ya setelah dilakukan seperti itu bagaimana ke depannya? kalau menurut saya sih, kalau itu sudah saya lakukan, ya insya Allah, ya, pertama siswa saya akan fokus terhadap pembelajaran. Iya. Kedua akan menyukai PR yang akan mereka kerjakan di rumah karena sesuai dengan minat dan bakat mereka. Iya. Baik itu berarti Pak. Benar. Terus setelah melakukan hal seperti itu, perubahan video pembelajaran, ya dikasih video pembelajaran, kemudian supaya siswa ya tadi berdiferensiasi yang seperti itu. Nah, dari itu semua Pak Sunarto ini sudah bisa melaksanakan ya. Nah, misalkan kalau di angka skala nih siswa tersebut nih kira-kira keberhasilannya bagaimana? Kalau skala itu yang kalau sudah saya melakukan ya, itu kira-kira 80% sudah masuk skala. Kalau skala itu berarti di angka di angka 80% lah, atau kalau 1 sampai 10 di angka 8 lah. Iya, di angka 8. Ya bagus juga sih Pak Tok. Nah, selain itu ada nggak sih yang lebih baik lagi supaya ke angka 10 lah gitu, kalaupun skala. Nah, kalau ke angka 10 nanti saya akan buat di situ di media, mungkin medianya secara langsung. Misalnya anak disuruh membuat contoh pada saat saya mengajarkan matematika pada bangun ruang. Nanti anak tersebut akan membuat jaring-jaring dan juga membuat benda nyata atau kubus secara langsung. Mungkin itu bisa ke angka 10. Iya, dari jaring-jaring dari kertas dulu ya, yang dipotong-potong sudah berbentuk, nanti dilipat-lipat seperti itu. Iya. Kalau itu diferensiasi di produknya akan saya gaya. Baik, dari bincang-bincang ini Pak Sunarto kan menyampaikan dulu yang pertama ada siswa yang banyak yang belum mengerjakan PR ya Pak Sunarto. Kemudian Pak Sunarto juga berupaya yang pertama itu melakukan pembelajaran atau media dengan menggunakan media video atau video pembelajaran, kemudian dengan RPP berdiferensiasi. Nah, kemudian langkah kedua juga Pak Sunarto akan memberikan yang tadi itu produknya tingkatkan, langsung. Iya, proyek lah intinya, proyeknya lebih ke arah proyek ya, yang membuat buku seperti itu. Ya itu sangat bagus sekali Pak Sunarto. Nah, itu kira-kira kapan Pak dilaksanakannya? Ya, kalau saya sebagai guru kelas ya langsung setelah konsultasi dengan Pak Ade ini. Nanti malam saya akan buat itu RPP-nya,
juga akan saya buat soalnya itu untuk PR itu lebih mudah. Iya. Akan saya lakukan setelah melakukan proses pada RPP saya. Iya, berarti nanti malam nih Nanti ya malam. Pak Sunarto langsung bikin membuatan kira-kira supaya besoknya langsung disampaikan kepada siswa seperti itu ya Pak. Iya, iya. Iya, baik, bagus sekali. Baik, nah setelah kita berbincang-bincang seperti ini, bagaimana sih perasaan Pak Sunarto? Alhamdulillah sudah ada solusi dari masalah saya. Iya. Terima kasih Pak Ade. Nah, nanti saya tunggu kabarnya ya Pak Sunarto ya. Saya tunggu kabarnya bagaimana tercapaian atau keberhasilan Pak Sunarto. Ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ya sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol seperti ini lagi lah. Tapi untuk sementara ini karena ya sudah disampaikan Pak Sunarto. Kebetulan nih Pak Sunarto saya ada keperluan, jadi ya, kita cukupkan pembicaraan kali ini sampai di sini dulu ya Pak Sunarto. Selamat mencoba dan semoga sukses ya Pak Sunarto. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Bu Iya. Ida. Tadi saya sudah mengamati coaching yang dilakukan Pak Ade sama Pak Narto ya, Bu. sudah berjalan dengan sangat lancar gitu ya coachingnya tadi. Nah ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ini ya Pak Ade. Ya, boleh. Nah dari yang sudah dilakukan tadi saat melakukan coaching itu, apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang Pak Ade inginkan? Ya, dari pengembangan yang saya inginkan itu kan dari refleksi saya nih Bu ya. Iya. Setelah melakukan coaching tadi, indikator yang saya kembangkan di awal itu tadi kan yang menggunakan alur Tirta. Oh iya. Alur Tirta. Tirta itu T-nya tujuan, Iya. I-nya identifikasi, Iya. R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Di situ sudah saya munculkan semuanya, mudah-mudahan Ibu juga bisa melihat tuh. Iya. Sudah terlihat jelas tadi Iya, ya, saya juga pintar. menyimak tadi ya. Dan dari yang sudah Pak Ade lakukan tadi ya, tadi kan Pak Ade juga fokus ke mendengarkan aktif ya Iya. Pak Ade ya. Nah tadi juga saya di situ juga sudah melihat bahwa Pak Ade sudah memang benar-benar mengembangkan indikator itu gitu ya. Kompetensi tersebut sudah Pak Ade kembangkan gitu dengan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Narto sebagai coach ya. Iya. Nah dari sini juga saya lihat Pak Ade itu nggak ada apa ya judgement gitu kepada Pak Narto, tidak ada pasti istilahnya sikap menggurui gitu ya. nggak ada, tapi Pak Ade mendengarkan dengan aktif lalu menggali informasi dan potensi yang ada di dalam diri Pak Narto. Iya. Itu sudah sangat bagus sekali kalau ada Terima dan kasih. nilainya gitu Pak. Iya, Itu iya. Pak Ade sudah nyaris gitu. Ya sekitar Alhamdulillah. 9,9 gitu lah. Waduh, Pak. iya, Ah, terima kasih banyak nih Bu. Iya, itulah. Iya, terima Nah, kasih. Ini ada satu lagi nih Pak, ada pertanyaan terakhir Iya, dari iya, sana. boleh. Tadi kan yang sudah dikembangkan itu mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Nah kan ada 2 kompetensi lain nih. Iya. Nah kira-kira kompetensi mana lagi ya ini yang ingin Pak Ade kembangkan nih? Yang ingin saya kembangkan hadiran penuh gitu. Oh, kenapa itu, Hadiran Pak? penuh karena dari kehadiran penuh Iya. saya itu bisa ya hadir sepenuhnya di situ. Oh, iya, iya. Pikiran, perasaan juga Nggak nanti. cuma fisik. gitu Iya, ya? bukan Oh, cuma iya. fisik dan lebih fokus lah Iya, intinya iya. gitu. Bagus sekali itu. Jadi, kalau kita bisa hadir penuh, bisa mendengarkan aktif itu pasti akan lebih baik lagi ya Pak Iya, kita dalam iya. melakukan coaching ya. Nah ya cukup itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Iya, Bu. Secara garis besar itu tadi Pak Ade sudah melakukan coaching dengan baik gitu, Iya, sebagai terima coach kasih, itu sudah Bu. sangat tadi hampir sempurna. Iya. Gitu. Terima Semoga kasih ya, kita Bu. bisa Terima kasih. melakukan coaching selanjutnya Iya. dengan rekan-rekan guru Iya, kita. iya, terima kasih Bu. Sekian Pak Ade Iya, ya. sama-sama. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu.